ketika Anda beli satu kaos, Anda sudah menolong memberi makan 10 orang anak. Satu batik bisa menolong 10 anak bisa makan. Katakan sebelah kanan kirimu, jangan lupa beli 10 setelah ini. Haleluya. Kapan lagi ngasih makan 100 anak dalam waktu 1 hari? Amin. Anda bisa follow Instagram kami, Tangan Pengharapan, Positif by YTP, dan Batik Tangan Pengharapan. Baik, saya langsung masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Saya akan share tentang Christ image in you. Gambaran Kristus di dalam kita. Apa arti kekristenan yang sesungguhnya? Menjadi seorang Kristen gak hanya sekedar pengakuan apa KTP kita. Tapi menjadi seorang Kristen bicara soal bagaimana kita hidup. Dan apa yang kita bagikan dengan orang lain. Yang mengerti katakan amin. Berbincang-bincang dengan beberapa teman kemarin. Banyak orang sekarang alergi ke gereja. Banyak orang keluar dari gereja. Banyak orang yang tidak mau ke gereja sama sekali. Mereka lebih senang nonton khotbah itu di YouTube. Jadi sekarang di YouTube saya punya jemaat. Luar biasa ya. Saudara, kenapa mereka kecewa sama kekristenan? Karena kebanyakan orang Kristen nggak ngerti apa arti kekristenan. Kita cuma pakai agama kita Kristen, kita ke gereja hanya supaya kita merasa lega. Hari ini tugas kita tuntas. Coba hari Minggu nggak ke gereja, rasa bersalah lah. Orang ke gereja kadang-kadang bukan karena mereka ingin cari Tuhan dan dengar firman dan belajar sesuatu supaya hidup mereka berubah. Tapi mereka ke gereja supaya mereka merasa tuntas, kita bebas. Kristen sebenarnya adalah sebuah sebutan, bukan agama. Di Antioquia, untuk pertama kalinya, kata Kristen ini muncul. Siapa yang disebut Kristen? Mereka adalah murid-murid Yesus. Kenapa murid-murid Yesus ini disebut Kristen? Saudara harus tahu bahwa sebutan dan agama adalah dua hal yang berbeda. Yang mengerti katakan amin. Anda bisa disebut sesuatu, mendapat julukan dari teman-temanmu karena kebiasaan hidupmu. Contoh, kalau makan gak pernah mau bayar, Anda disebut apa? Muka gratisan. Oke, kalau misalnya kita kalau makan gak cukup 1 piring, makan mesti 3 piring, kita disebut sirakus. Kalau sama suami, tiap kali suami pulang kerja, handphonenya dicek. WA sama siapa dia hari ini? Facebooknya dicek. Istri ini disebut si posesif, si kepo. Ada julukan-julukan yang kemudian muncul karena apa yang lahir dari hidup kita. Tindakan-tindakan kita, buah-buah hidup kita membuat orang mengenali siapa kita. Kekristenan juga sama. Mari kita lihat arti kata Kristen di ayat ini. Kata Kristen di ayat Kisah Rasul 11 ayat 26 dalam bahasa aslinya disebut Kristos. Kristos memiliki pengertian the image of Christ, gambaran Kristus. Kenapa murid-murid Yesus disebut Kristos? Karena mereka hidup seperti Yesus. Mereka melayani seperti Yesus. Mereka bergaul seperti Yesus. Mereka melakukan mujizat seperti Yesus. Saking miripnya mereka dengan Yesus, murid-murid Yesus ini disebut Kristos. Jadi saya mau kasih tahu bahwa kekristenan tidak pernah dibuat menjadi agama sebenarnya. Tetapi sebutan bagi murid-murid Yesus. Sejarah-sejarah gereja kemudian memunculkan agama Kristen, tapi kemudian saya tidak mau bahas itu lebih panjang. Saya cuma mau bilang gini, hari ini ketika Anda bilang saya Kristen, apakah Anda mengerti apa maksudnya? Ketika Anda bilang saya Kristen, sebenarnya Anda sedang bilang sama orang begini, saya mirip Yesus. Karena arti Kristen yang sesungguhnya adalah kemiripan dengan Kristus. Saya mau bertanya, berapa banyak orang Kristen di tempat ini yang hidupnya seperti Yesus? Angkat tangan. Loh, 1, puji Tuhan. 2, puji Tuhan. Puji Tuhan, ada iman. 3, puji Tuhan. Gak wani. Tante ora wani ngangkat tangan kabeh. Berapa banyak orang Kristen yang hari ini hidupnya seperti Yesus? Sedikit sekali. Gak apa-apa. Berarti Anda mulai ngerti arti kata Kristen.
Tapi kita mau belajar bagaimana kita mau menjadi seperti Kristus. Yang mau katakan amin. Religion does not make anyone better, but what they do in life will attract people to know their belief. Artinya agama tuh nggak membuat kita lebih benar dari siapapun. Jangan pernah menghakimi agama lain. Hanya karena orang agama Kristen, belum tentu dia lebih benar daripada orang agama lain. Tapi bagaimana dia hidup, apa yang dia lakukan dengan hidupnya, akan membuat orang tertarik apa sih agamanya. Kebetulan dalam pelayanan saya bicara nggak cuma di gereja persekutuan, tapi saya juga diundang bicara di universitas-universitas di berbagai tempat. Besok minggu depan saya bicara di IPB Bogor. Nah, satu kali saya diundang di UI. Ini nggak cuma pengalaman pertama, di beberapa universitas ini terjadi. Setelah saya menyampaikan materi kuliah tentang sosiologi pengentasan kemiskinan di Indonesia, mahasiswa-mahasiswa UI ini dipersilakan bertanya kepada saya. Yang mengejutkan saya adalah ini. Pertanyaan pertama, mereka nggak nanya tentang kerjaan saya. Yang mereka tanyakan adalah ini. Apa agama Ibu Heni? Bagi saya, itu agak ngeledek. Kenapa? Karena nama panjang saya adalah Heni Kristianus. Kurang Kristen apa coba? Kok masih ditanya agamanya apa? Tapi yang menarik adalah ini. Orang menjadi tertarik, apa agama saya setelah melihat pekerjaan saya? Apa yang saya lakukan? Maaf, bukan pekerjaan, pelayanan. Karena bedanya gini, pekerjaan kita dibayar, pelayanan tidak dibayar. Di Tangan Pengharapan, saya sama Jojo suami saya, meskipun kami pendirinya, kami tidak ambil gaji sepeser pun. Tidak ambil perpuluhan, kami tidak ambil keuntungan. Dari semua penjualan merchandise ini 100% buat anak-anak Indonesia. Kami tidak pernah ambil komisi sepeser pun. Nah, saya kembali. Ketika ditanya agamanya apa, saya jawab dengan lantang. Saudara perlu tahu bahwa mahasiswa-mahasiswa yang saya layani itu, yang saya bicara waktu itu, bukan Kristen. Dan saya jawab, saya Kristen. Menarik sekali bagaimana mereka menyikapi materi saya dengan bertanya tentang iman saya. Orang tertarik dengan hidup kita, dengan apa kepercayaan kita, apa iman kita, ketika mereka melihat buah hidup kita. Hari ini, orang tahu kita Kristen, tapi mereka malah bilang gini, masa Kristen kayak gitu? 2 Korintus 2 ayat ke-14, kita baca sama-sama. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dikatakan syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Harusnya hidup kita di dalam Kristus selalu berkemenangan. Katakan amin. Tanda Kristus yang pertama adalah hidupnya selalu berkemenangan. Kita tidak mengalami hal yang berbeda dengan orang yang tidak kenal Kristus. Orang-orang di luar sana mengalami krisis yang sama dalam hidup ini. Contoh, properti lagi down, penjualan properti real estate lagi nggak bagus, ekonomi turun. Mereka ngalami, kita juga. Mereka ngalami pertengkaran dalam rumah tangga yang tidak pernah habis misalnya. Mereka ngalami tidak cocok, sulit menghadapi anak-anak remaja. Mereka mengalami krisis-krisis dengan atasan mereka. Mereka mengalami masalah-masalah yang sama dengan yang kita alami dalam hidup kita. Tapi perbedaannya harusnya orang-orang yang mengenal Kristus menang atas semua masalah yang mereka hadapi. Karena mengerti kebenaran dan kita hidupi dan Tuhan memberi kita kemenangan. Masalahnya kenapa hidup kita nggak berkemenangan? Karena kita nggak ngerti arti kekristenan yang sesungguhnya. Dengan perantaraan kita, siapakah kami? Dengan perantaraan kami, Yesus menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dengan perantaraan kami bicara soal para Kristus, orang-orang yang hidupnya seperti Yesus. Dengan perantaraan orang-orang percaya
Yesus menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Nama Yesus, pengenalan akan Yesus menjadi harum ketika hidup kita bisa mencerminkan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Ketika rumah tanggamu yang tadinya selalu bertengkar, suami kasar sama istri, istri posesif sama suami, tapi ketika Yesus hadir di hidupmu, engkau memutuskan untuk saling mengampuni. Engkau minta Tuhan memulihkan rumah tanggamu. Yang tadinya pertengkaran gak ada habisnya, gak ada yang mau ngalah. Tapi karena engkau ngerti kebenaran bahwa tidak ada perceraian di dalam Tuhan, engkau putuskan untuk tidak selingkuh lagi. Engkau putuskan untuk setia dan membaharui komitmenmu. Engkau hidup akur dengan istri dan suamimu. Saya mau kasih tahu, itu keharuman pengenalan akan Kristus. Ketika sebelumnya, mungkin Anda seorang yang pemalas. Mungkin sebelumnya, Anda banyak hutang di mana-mana. Tapi karena pengenalan akan Kristus, engkau memutuskan bekerja keras, melunasi hutang-hutangmu, dan gak makan kemalasan lagi. Istrimu melihat perubahan hidupmu yang luar biasa, orang tuamu lihat perubahan hidupmu. Saya mau kasih tahu, ini keharuman pengenalan akan Kristus. Tapi sebaliknya, ketika kita ajak keluarga kita, istri kita, anak kita, saudara kita, anak-anak kita ke gereja yuk. Dan mereka bilang gini, ngapain gue ikut lu ke gereja? Lu aja utang gue belum bayar. Ikut ke gereja yuk. Ngapain gue ikut lu ke gereja? Lu aja kalau marah udah kayak momok. Ke gereja yuk. Ngapain ke gereja? Lu aja kalau bisnis masih nipu-nipu. Kita gak beda bro. Begitu orang gak lihat perbedaan dengan hidup kita, ketika gak ada sesuatu yang wow buat mereka, orang gak tertarik tentang Yesus yang ada dalam hidup kita. Oleh karena itu, hidup orang Kristen harus penuh kemenangan. Saya mau kasih gambaran. Waktu saya melahirkan anak kembar saya punya 3 orang anak. Yang pertama kembar putri, tahun ini umur 14 tahun, namanya Chloe dan Zoe. Anak bungsu saya laki-laki namanya Axel, berumur 11 tahun. Waktu saya pertama kali menikah dengan Jojo, berat saya hanya 53. Waktu masih pacaran 48. Tinggi 168, berat 48. Aduhai saudara. Kemudian pacaran, tinggal di Australia, mulai makan banyak, berat naik 53. Waktu nikah, masih aduhai karena tinggi semampai. Setelah punya anak kembar 2 tahun kemudian, saudara, berat saya naik dari 53 menjadi 80. Suami saya bilang begini, Henny, dulu kamu seperti Lady Di, hari ini kamu seperti Tika Panggabean. Maaf ya Kak Tika, suami saya loh yang bilang. Saudara tahu, saya ngaca di depan kaca. Rambut saya potong pendek sekali, sampai di bawah kuping saking panasnya. Karena kalau orang agak gemuk tuh maaf panas ya. Saya potong segini. Baju saya gak ada yang muat lagi. Semua celana jeans saya nomor 27, 28, gak ada yang masuk lagi saudara. Begitu dipakai nyangkut di lutut saudara. Saya pindahkan celana-celana kolor Jojo yang pakai karet-karet gitu. Saya pindahkan dari lemari Jojo, set ke lemari saya. Baju saya mini-mini, tangan pendek, ketat-ketat, ukuran 8 gitu. Gak ada yang masuk, begitu mau masuk nyangkut di lengan saudara. Saya pakai kaos-kaos suami saya yang gombrong-gombrong, pindah dari lemari Jojo, set ke lemari saya. Begitu suamiku pulang, habis mandi mau berpakaian, buka lemari, kosong. Dia bilang, mana baju-bajuku? Sorry saya pinjam dulu, bengkak. Saudara, saya satu hari ngaca, kaget melihat diri sendiri sudah seperti gajah. Dengan rambut pendek, tampang gak jelas, gak make-up-make-upan. Gimana mau make up? Di Australia itu gak ada pembantu. Ngurus anak kembar, mau ke WC aja, buka pintu saudara gak bisa tutup. Kenapa? Anak nangis ditinggal, saya teriak-teriak, mama di sini. Mama di sini, baru mau masak, kelaparan, gak ada pembantu saudara. Baru mau makan, baru potong bawang, set, anak udah nangis, oe. Saya kesel, saya biarin aja 5 menit. Gak berhenti, anaknya persisten seperti bapaknya.
Saya terpaksa bikin roti, kasih Blue Band, kasih meses, makan. Saking lapar, 5 tangkap. Ada di sini yang bisa makan roti sekaligus 5 tangkap? Anda pengen gemuk, yang kurus-kurus cacingan? Saya kasih tahu. Makanlah setiap hari. 5 tangkap kali 2, makan pagi dan makan siang. Kasih Blue Band banyak-banyak dan kasih meses, gemuk saudara. Itu kuncinya. Saya lapar, jadinya tambah gendut. Satu hari ketika saya ngaca, udah tampang gak jelas, badan hancur, bau susu. Bayangin, menyusui tiap 2 jam. Apa gak ngalir kayak sapi saya? Udah bau susu luar biasa. Saya ngaca, saya sedih. Kok gini hidupku? Begini jadinya. Saudara tahu? Saya aja gak nafsu lihat diri sendiri. Apalagi suamiku. Sementara Anda tahu bukan, di gereja cewek-cewek itu kalau udah dandan pol-polan, habis-habisan, make up diceplok, plok, 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 rambut dikeluntung-keluntung, pakai baju terbaik. Yang kurang ajar pakai rok mini, kakinya putih, duduk paling depan, angkat kaki. Pendeta seganteng suami saya, mana tahan? Saya ngaca, aku kalau nggak berubah, suamiku bisa direbut orang. Makanya nggak bisa salahin juga kenapa banyak pendeta tergoda. Jemaatnya genit juga sih. Kalau ke gereja tuh jangan seksi-seksi. Pendeta, suami saya itu kan ganteng. Wah, di SMS-in mulu. Shalom Bapak Pendeta. Ada di mana Bang? Bisa ketemuan Bang? Gak bisa, ini istrinya, lawan aku. Saudara, saya sadar godaan dunia begitu hebatnya. Saya langsung putuskan gini, aku harus berubah. Apa yang saya lakukan? Saya diet habis-habisan. Tahan lapar, gak makan nasi. Padahal saya suka sekali nasi. Kemudian saya lari setiap hari. Lari setiap hari. Saudara, kalau saya minum obat diet yang namanya HK, pakai jenengku dewe, HK, ya. Hari saya kurus dari 80 kilo, berat saya turun jadi 60. Dahsyat gak? Ini kejadian beneran, bukan dongengan. 20 kilo itu hebat gak? Saya kasih tahu, sekarang saya mau turun sekilo aja susah banget. Pagi turun sekilo, malam naik 2. Saya turun 20 kilo, saya sukacita. Wah, langsung teman-teman tanya, Henny, kok hebat bisa kurus drastis? Makan apa? Saya bilang, minumlah pil HK. Kurus bos, 20 kilo saja. Oh sayangnya saya nggak foto yang before and after itu loh. Pakai kolor jojo, kemudian masukin di satu kaki gitu harusnya. Nggak foto saya sayangnya, nggak ada buktinya hari ini. Tapi saya benar kurus 20 kilo. Saudara, kalau saya jualan pil HK karena kesuksesan saya berubah jadi kurus, apakah orang mau beli pil itu menurut Anda? Pasti toh. Nah, kenapa orang mau beli? Karena orang lihat buktinya. Hidup saya berubah. Dari gendut jadi lumayan semok katanya. Nggak kurus lah, 60 mah masih semok. Tapi dengar baik. Orang akan beli karena orang lihat buktinya. Masalah dengan kekristenan begini. Kita ngomongnya ke gereja yuk. Ikut Yesus yuk. Apalagi enci-enci kalau udah keramas di salon. Mas, sudah percaya Yesus? Belum Ci, siapa itu? Tetangga ya. Loh Mas, harus tahu Yesus itu juru selamat. Oh ya, selamat dari mana Bu? Dia nggak ngerti. Saya mau kasih tahu. Kalau Anda mau cerita Yesus, mau cerita tentang kekristenan, mau kasih tahu tentang keselamatan yang Tuhan berikan, engkau harus buktikan dulu dengan hidupmu. Orang tidak akan tertarik dengan Yesusmu. Masalahnya satu, kalau hidup kita tidak bisa membuktikan keajaiban dan kedahsyatannya dalam hidup kita. Hari ini saya berdiri di depan Anda dan menyaksikan bahwa meski tanpa konglomerat, meski tanpa gereja besar, meski tanpa punya bisnis apapun,
Hari ini Tuhan mempercayakan kami bisa kasih makan 5.000 orang setiap harinya. Apakah Tuhan luar biasa? Kita harus bisa membuktikan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Keharuman pengenalan akan Kristus sederhana. Hidupmu harus berubah. Yang mengerti katakan amin. Menjadi Kristen itu bukan cuma soal agama. Tapi Kristus adalah orang-orang yang hidupnya diubahkan menjadi sempurna seperti Kristus. Ada cerita orang Kristen masuk lounge di airport. Anda tahu dengan kartu kredit kita bisa masuk lounge di airport? Nah, batasnya adalah anak umur 11 tahun baru bisa masuk ke lounge, ikut mamahnya gratis. Anak Anda mungkin umur 13, tapi badannya kecil, mungil. Waktu ditanya sama mbaknya, berapa orang bu? 1, gesek. Anaknya umur 11. Padahal umur 13. Tapi karena badannya kecil, kita ngibul dikit. Saya mau kasih tahu, kalau Anda ingin sempurna seperti Yesus, jangan nanggung-nanggung. Jangan nipu-nipu demi uang 50.000. Masalah masuk lounge minta gratis aja kita nipu orang. Gimana kita mau berubah ke arah Kristus? Kalau ingin berubah ke arah Kristus, milikilah niat 100% hidupmu harus berubah. Sampai ke akar-akarnya, katakan amin. Apa yang mempermuliakan Kristus dalam hidup kita? Kemenangan kita atas dosa. Kemenangan kita atas hidup lama kita. Your victory is Jesus' glory. Katakan, my victory is Jesus' glory. Kemenanganku adalah kemuliaan Kristus. Kemenangan kita atas apa? Dikatakan firman Tuhan, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Kemenangan atas apa? Yang pertama, hidup lama. Kebiasaan yang buruk. Dosa. Kalau kita bisa menang dari semua itu, Kristus dipermuliakan dalam hidup kita. Banyak orang berpikir gini, untuk bisa berhenti berbuat dosa, itu pekerjaan Tuhan. Loh, Anda tidak bisa melulu menyalahkan setan atau menyalahkan Tuhan ketika Anda jatuh dalam dosa. Banyak orang gini, berdoa pakai bahasa roh, kuraba syakata karalabaralabaralaba. Tapi dia buka internet, begitu dia lihat ada perempuan yang berpakaian mini, diklik, klik. Ih, nggak sopan duduknya terbalik, klik. Dilihat lagi, wow, balon udara kalah besarnya, klik. Dilihat terus. Anda mau bahasa roh berapa banyak pun, Anda mau puasa 40 hari pun, tapi kalau tindakanmu tidak keluar dari kebiasaan burukmu, hidupmu tidak akan berubah. Dulu mungkin Anda suka nipu-nipu orang, punya toko spare part, jual busi buatan Jerman, Jepang, sama jual busi made in China. Kalau Anda mau berubah, jangan nipu orang, jujur aja. Kok busi apa yang bagus kok? Ini aja, made in Jepang, mahal, tapi tahan lama, 2 tahun tidak ganti. Kalau mau yang murah, ini made in China, tapi dijamin 3 bulan balik lagi. Jujur aja, keputusan di tangan pembeli. Daripada nipu-nipu, beli yang ini aja, asli kok, asli. Jepang kok, Jepang, padahal China. Kalau Anda mau berubah, mari kita lihat ayat ini. Yesus mengajarkan tentang bagaimana berubah. Sederhana sekali. Lukas 3 ayat 12 sampai 14, baca sama-sama. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apa yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Dalam ayat ini, Lukas 3, 12 sampai 14, ada 2 oknum aparat pemerintah yang dari zaman dulu sampai sekarang kurang harum namanya. Yang pertama pemungut cukai, yang kedua prajurit. Kalau hari ini
Mungkin pemungut cukai kita kenal dengan panggilan tukang pajak. Ya, kurang harum namanya bukan? Yang kedua, polisi. Tapi jangan salah, tidak semuanya. Tapi karena beberapa sikapnya begitu, nama mereka kurang harum. Ketika mereka mau dibaptis sama Yohanes, mereka tanya gini, kalau udah dibaptis, terus kita harus bagaimana? Maksudnya, kalau saya mau ikut Yesus, saya mau percaya sama Yesus, saya mau dibaptis, terus hidup saya harus bagaimana? Perubahan seperti apa yang saya harus lakukan? Mereka tanya seperti itu. Jawaban Yohanes sederhana. Kepada pemungut cukai dibilang, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Jadi ternyata biasanya pemungut cukai selalu menagih lebih banyak daripada yang harusnya. Yang kedua, prajurit. Jangan merampas, jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Satu pelajaran penting yang saya baca di sini. Ternyata dari dulu polisi itu gajinya kecil. Makanya mereka disuruh pas-pasan. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Nah, bagaimana kita mau berubah? Belajar dari ayat ini sederhana. Tambahkan kata tidak di semua kebiasaan burukmu. Tambahkan kata tidak di semua perbuatan-perbuatan dosamu. Kalau dulu Anda sering berdusta, setelah Anda kenal Yesus, Anda mau berubah, tambahkan kata tidak berdusta lagi. Kalau dulu Anda suka selingkuh, tambahkan kata tidak selingkuh lagi. Kalau dulu Anda suka mencuri, ya dikit-dikit lah, nyelip-nyelipin, ganti-ganti angka di bon. Berubah, tidak mencuri lagi. Dulu Anda sering maki-maki orang, kalau udah marah nggak bisa kontrol emosi, tambahkan kata tidak jadi angry bird lagi. Kalau dulu Anda sombong, tambahkan kata tidak sombong lagi. Sederhana Anda ikut Yesus. Yang bikin sulit itu siapa? Ingat salib aja. Tambahkan kata tidak di semua kebiasaan lamamu. Tambahkan kata tidak di semua perbuatan-perbuatan dosamu. Kunci menang dari dosa adalah mengambil keputusan yang kuat untuk mengasihi Tuhan dengan seluruh hidupmu, dengan menjauhi medan dosa. Jangan menciptakan peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan untuk dirimu sendiri jatuh. Contoh, naksir suami orang. Gampang, supaya ndak jatuh, delete kontaknya, blok, unfollow Instagramnya, unfollow Facebooknya, blok, selesai. Bu, nomor teleponnya sudah hafal luar kepala. Jangan telepon. Jangan cari-cari tahu lagi dia di mana. Dengar baik. Jangan beri peluang pada dirimu sendiri untuk jatuh dalam dosa. Kadang-kadang kita sendiri yang cari gara-gara, habis itu setan-setan yang kita salahin. Kurang ajar setan-setan, padahal kita sendiri yang kelakuannya kayak Tantan. Saudara, pertanyaannya sederhana. Kalau Anda hari ini ingin sungguh-sungguh menjadi Kristus, bertanyalah pada dirimu, apakah terangmu bercahaya di depan semua orang? Karena keharuman pengenalan akan Kristus sebenarnya begini, orang lihat hidup kita jadi berkat buat orang lain. Saya mau skip karena terlalu panjang. Banyak orang Kristen gagal jadi berkat karena mereka memisahkan dunia sekuler sama dunia rohani. Kalau di gereja rohani sekali, nyembah Tuhan luar biasa, melayani rajin sekali. Tapi pertanyaan saya, di tempat kerja apakah Anda rajin juga? Di tempat kerja apakah Anda excellent? Menghasilkan karya-karya terbaik? Enggak cuma gede ngomongan doang. Saya mau kasih tahu, imanmu tidak boleh mendiskon kerja kerasmu. Jangan hanya berdoa tapi malas bekerja, sama aja. Dalam firman Tuhan di 1 Timotius 6 ayat 1 sampai 2a menjelaskan kepada kita bahwa pekerjaan adalah pelayanan. Pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Apa pekerjaan Anda? Ngurus anak, Bu, itu pelayanan. Saya mau kasih tahu, hidup kita dan apa saja yang kita lakukan adalah ibadah kepada Tuhan. Katakan amin. Anda masak buat keluargamu, itu ibadah. Anda mengasihi orang tuamu,
Anda perhatikan orang tuamu, Anda hidupi orang tuamu, itu ibadah yang berkenan kepada Allah, kata firman Tuhan. Ketika Anda mengasihi sesamamu, itu ibadah kepada Allah. Apa saja yang kau lakukan? Kalau engkau bagian keuangan di perusahaan, jujurlah, kerja sungguh-sungguh, karena itu ibadah kepada Allah. Amin. Karena apa saja yang kita lakukan harus jadi berkat bagi sesama. Yang kedua, Kristus yang pertama adalah hidupnya berubah ke arah Kristus, hidup dalam kemenangan. Yang kedua, Kristus itu identik dengan kebaikan. Anda pernah dengar orang Kristen dikatain gini, orang Kristen kok kayak gitu, pernah dengar? Why? Kalau kita coba buka mata kita, orang Kristen tuh dituntut baik, dan anehnya cuma orang Kristen yang dituntut baik. Kita sendiri kalau cari pegawai, dulu ya, kita selalu cari yang Kristen. Kenapa? Orang Kristen itu terkenal jujur. Orang Kristen itu terkenal setia. Orang Kristen itu terkenal tanggung jawab. Pasti baik, pasti loyal. Tapi hari ini, berapa banyak saudara, orang-orang Kristen di tempat ini, yang percaya kalau orang itu Kristen, dia pasti baik? Angkat tangan. 1. Cerdas sekali jemaat sore. Tadi pagi angkat tangan semua, hebat. Saya ulangi. Berapa banyak orang Kristen di tempat ini yang percaya kalau orang Kristen pasti baik? Angkat tangan. Mulai lebih banyak. Baik. Yang angkat tangan saya mau tanya. Pernah ditipu teman yang Kristen? Pernah? Belum. Selama ini hidup di dunia belahan mana? Oke. Udah pernah lihat orang Kristen mencuri? Belum pernah. Belum pernah punya pengalaman ketemu orang Kristen yang jahat? Nggak pernah ya? Selalu baik ya? Kamu malaikat kali ya? Yang saya tahu begini, nggak semua orang Kristen tuh baik. Malah, saya bantu pendeta. Lah saya kan pelayanannya ke pedalaman-pedalaman ya. Bantuin awal pesan pertama kali saya merintis Tangan Pengharapan, Yayasan Tangan Pengharapan. Yang saya jadikan pemimpin-pemimpin di beberapa wilayah itu pendeta-pendeta loh. Tapi 9 dari 10 nipu semua. Dipercayakan uang untuk nolong anak-anak di pedalaman untuk bisa makan. Ditilep semua. Gaji guru ditilepin. Katanya buat pesta Natal mereka beli babi. Bayangkan, ketemu orang Kristen, aji mumpung luar biasa. Saya mau kasih tahu jemaat Tuhan, enggak semua orang Kristen baik. Tapi, Anda orang Kristen bukan? Saya mau kasih tahu, Anda harus baik. Kekristenan itu identik dengan kebaikan. Kalau orang tidak bisa menilai Anda baik, Yesus dipermalukan. Kenapa orang Kristen dituntut baik? Karena Yesus itu dikenal sebagai sosok kebaikan oleh dunia. Yesus itu sangat baik. Dia luar biasa baik. Kisah Rasul 10 ayat 38, Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Banyak ayat yang lain cerita tentang kebaikan Yesus. Tapi saya mau baca yang paling luar biasa. Puncak kebaikan Yesus bagi dunia yang tidak terbantahkan sampai hari ini adalah dia mati buat kita semua. Lukas 23 ayat 34. Ketika Yesus tergantung setengah mati di atas kayu salib. Terhadap orang-orang yang mencaci maki dia. Terhadap orang-orang yang menuduhkan segala yang jahat. Orang-orang yang menusuk dia dari belakang. Orang-orang yang membalas kebaikannya dengan kejahatan. Orang-orang yang meninju mukanya. Orang-orang yang menusuk lambungnya. Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya kasih tahu, orang yang benar-benar baik akan tetap baik meskipun orang jahat. Orang yang betul-betul baik tidak akan berubah meskipun sekelilingnya tidak baik sama dia.
Kalau Anda betul-betul orang baik, Anda tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Anda tetap lakukan yang baik untuk semua orang. Meskipun mertuamu cerewet, ngomongnya tajam, selalu merendahkan. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh anak mantu yang baik, engkau tidak lawan. Engkau tetap sayang mertuamu. Engkau tetap jawab dengan lemah lembut. Bahkan engkau selalu minta maaf meskipun kamu tidak salah. Kalau Anda benar-benar baik, meskipun orang yang Anda tolong menipu Anda, mencuri dari kamu, menusuk kamu dari belakang, tapi kalau Anda sungguh-sungguh baik, Anda tidak maki dia, Anda tidak laporkan dia ke polisi, Anda ampuni dia, dan Anda kasih dia kesempatan berubah. Berapa kali kita pernah menabur kebaikan di atas kesalahan orang? Saya pernah meninggalkan anak-anak saya demi pergi ke pedalaman. Anak-anak saya masih kecil waktu itu. Si kembar baru umur 2,5 tahun, masih nggak ngerti apa-apa. Saya pulang pelayanan dari pedalaman, saya mandikan anak saya. Saya punya kebiasaan itu kalau saya di rumah, saya urus anak sendiri. Saya tidur sama anak saya. Saya mandikan anak saya. Begitu saya sabunkan badannya, saya menemukan biru-biru di bawah, ketiaknya dan di selangkangannya. Pengasuhnya pinter, kalau nyubit di bagian yang gak ketahuan gitu. Waktu saya mandikan saya temukan biru. Saya panggil pengasuhnya. Dia bukan Kristen waktu itu. Saya bilang, kok kamu cubit Chloe? Dia diem. Dia langsung bilang gini, saya mau pulang aja. Nah kan gitu ya, pembantu kan gitu, kalau sudah ditegur minta pulang kampung. Saya ngomong gini, kamu mau mengaku salah, minta maaf, atau kamu tak laporin ke polisi? Wah, ini hikmat dari sorga. Dia langsung, iya saya salah. Saya jawab, ya sudah, jangan lakukan lagi ya. Dia kaget. Saya bilang, saya ampuni kamu. Jangan pukul anak saya lagi. Saya sayang anak saya luar biasa. Tapi kalau saya coba ganti suster lain, apakah menjamin pengasuh yang lain tidak pukul anak saya? Saya ingin pengasuhnya ini berubah dan ketemu Tuhan lewat hidup saya. Supaya ketika dia berubah, anak saya dapat pengasuh yang luar biasa. Akhirnya, karena diampuni, pengasuhnya ini ngurus Chloe sampai besar. Jadi baik, dan yang luar biasa, dia kenal Tuhan hari ini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Saya ngalami hidup yang keras. Orang tua tidak baik, mertua tidak baik. Sampai hari ini, saya tidak lawan mertua saya. Dan saya tidak pernah maki orang tua saya. Saya mengampuni mereka. Dan saya tetap terima orang tua saya. Meskipun dari kecil saya ditinggal. Hari ini, mungkin Anda ngalami yang tidak baik. Anda nolong orang balas kejahatan. Saya ini nolong orang miskin, ya luar biasa, udah cukup banyak. Apakah ada anak-anak yang saya sekolahkan kurang ajar? Ada. Ada yang udah lulus kuliah malah. Balasnya tidak baik ke saya. Tapi apakah hari ini saya marah? Tidak. Saya peluk dia, saya bilang gini, Ibu bangga sama kamu. Lakukan yang lebih besar dari apa yang saya bisa lakukan. Hari ini dia punya yayasan sendiri. Saya bilang sama dia, Ibu sayang kamu. Sempat dia jahat sekali sama kami. Jahat sekali pokoknya. Gak bisa terkatakan hari ini. Tapi karena setiap kali saya ketemu, saya selalu peluk dia dan bilang, Ibu sayang kamu. Ibu sayang kamu. Hari ini dia baik sama kami. Sudah tidak jahat lagi. Kalau Anda terus lawan kejahatan dengan kejahatan, mau jadi apa dunia ini? Yesus butuh kita untuk menebar kebaikan, karena kebaikan itu menular. Orang yang Anda tolong akan menolong yang lain. Orang yang Anda jamah hidupnya akan menjamah hidup orang lain. Galatia 6 ayat 9 bilang, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai kalau kita tidak jadi lemah. Katakan amin.
Saya mau kasih tahu sama orang-orang baik di tempat ini. Jangan lemah dan jangan jemu berbuat baik. Karena kalau sudah didatang waktunya nanti, engkau akan menuai. Katakan amin. Satu syaratnya, tidak boleh jadi lemah. Tetaplah jadi orang baik yang menebar kebaikan Kristus kemana saja. Yang mau katakan amin. Yang terakhir, saudara, ciri Kristus yang terakhir. Kasih adalah bendera kekristenan. Orang lihat bendera merah putih, orang langsung bisa bilang ini Indonesia. Kita dengar banyak bahasa kasih, kasih, kasih. Apa kasih? Kasih itu bendera kekristenan. Baca sama-sama Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Sama-sama yuk. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Anda tidak perlu cerita banyak, tapi ketika Anda saling mengasihi, orang akan bilang kamu Kristen. Ciri orang yang hidup dalam kasih yang pertama, hidupnya saling tolong menolong. Ketika ada saudara kita yang susah, kita tolong. Saya sedih ketika lihat orang Kristen ngelihat orang susah, nolongin enggak, ngomongin iya. Mulai hari ini berubah, orang yang hidup dalam kasih itu harusnya hidup saling tolong menolong. Galatia 6 ayat yang kedua. Yang kedua, ciri orang yang hidup dalam kasih, tidak ada gosip di antara kita. Gereja harusnya bukan gudang gosip. 1 Petrus 4 ayat 8. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Gereja bukan tempat orang yang sempurna. Gereja adalah tempat orang-orang yang sedang disempurnakan. Gereja bukanlah tempat orang benar. Gereja adalah tempat orang-orang yang butuh dibenarkan. Katakan amin. Kita semua ini sedang under construction. Building in progress. Artinya apa? Kita sedang sama-sama belajar untuk terus disempurnakan di dalam Kristus. Jangan saling menghakimi. Kalau ada orang yang masih hidup dalam kelemahan, baiklah kita saling mendoakan dan saling membangun dan menasehati. Bukan saling menjelekkan satu sama lain. Kalau ada orang yang bertato-tato, naga, macan, kucing, elang dan sebagainya datang ke gereja ini, jangan dihakimi. Dengan tatapan mata orang bisa merasa dihakimi. Misalnya mereka bertato, mereka datang, duduk di sebelah Anda. Nggak usah lah yang ibu-ibu langsung ambil tas, pindahin, taruh di depan gitu, takut dicuri. Tenang aja. Tato alis aja susah dihapus, apalagi tato naga. Masa orang mau kenal Yesus suruh hapus tato? Nggak usah lah. Kalau ada orang datang dengan rok yang sedikit mini, mungkin dengan celana pendek, mungkin dengan baju yang transparan, nggak usahlah dihakimi dengan tatapan yang hei dengar, kita semua sedang disempurnakan. Kalau mereka datang dengan pakaian asli mereka, artinya orang baru. Orang baru belum ngerti kebenaran. Apa yang Anda mau? Nah dia belum ngerti kebenaran, dia masih tidak tahu malu. Masalahnya banyak orang yang sudah ngerti kebenaran, lebih tidak tahu malu. Jangan ada gosip di rumah Tuhan. Sebaiknya kita saling menasihati dan saling membangun dan saling mendoakan. Jangan pakai bahasa-bahasa rohani. Bantu doa ya, ibu itu sudah kawin 3 kali. Ngiri aja loh. Kenapa saya bilang ngiri? Soalnya yang jomblo aja susah laku. Yang turun mesin bisa ganti 3 kali. Luar biasa. Yang terakhir, ciri orang hidup saling mengasihi itu saling ngampuni. Gereja kok pecah-pecah terus. Ada masalah, itu wajar, namanya kita masih hidup. Kita akan ketemu sama orang-orang mengecewakan. Di sini juga pasti ada yang saling kecewa. Jangan mundur. Masalah akan menentukan kedalaman hubungan. Kalau Anda tertanam sungguh-sungguh di sini, ujian masalah di antara kalian akan menguji semuanya. Jangan mundur. Belajar ngampuni. Suami istri sulit untuk ngampuni,
Akibatnya ngambil keputusan berhenti di sini. Pakai alasan apa? Kita berbeda. Saya mau kasih tahu, dari sejak Anda ketemu pertama kali, Anda sudah harus tahu, Anda berbeda. Kenapa sudah nikah baru bilang berbeda? Telat, bos. Siapa yang milih? Milih sendiri. Loh kok sekarang ribut minta cerai di sini? Gak ada. Masalah apapun hadapi dan ampuni. Baru kita bisa bertumbuh dan saling mengasihi. Amin. Kasih itu dibuktikan ketika kita disakiti. Saya tutup dengan kesaksian ini. Satu hari waktu masih SMA, saya punya ya pacar lah ya, bisa dibilang gitu. Dia anak orang kaya, dia bawa mobil barunya, ajak saya ke mall. Ya anak kecil lah ini ceritanya ya, cinta monyet. Ke mall naik mobil barunya, namanya masih kecil. Begitu mundur, mobilnya nabrak, udah gaya nabrak lagi saudara. Mobil orang yang ditabrak ini mobil mewah. Kami cepat-cepat turun. Waduh, hancur bos. Bempernya copot. Keplek gitu. Terus begitu kami periksa, nah orang kalau sudah nabrak, yang punya nggak ada, maunya apa? Kabur, bertobat kau. Kami berdiri di situ, tiba-tiba ada pria ganteng, gagah perkasa, rambutnya gondrong sebahu, putih, tinggi, gede, ganteng, tak terlupakan. Dia datang mendekat dengan gagahnya. Dalam hati saya, aduh Tuhan, jangan sampai ini yang punya. Dia dekati mobil kami. Wah, makin kecut hati saya. Begitu dia dekat mobilnya, dia pegang bempernya yang copot. Plok, plak. Saya udah takut. Dia tatap kami berdua dengan senyuman. Dan dia bilang gini, nabrak ya. Dalam hati saya, nanya lagi. Terus dia bilang gini, nggak sengaja kan? Lain kali hati-hati ya. Terus dia naik ke mobilnya, starter mobilnya, dan pergi begitu saja, meninggalkan hatiku yang bertanya-tanya. Kok enggak minta telepon saya, bos? Dia pergi gitu aja. Kan biasanya kalau kita nabrak diminta SIM, diminta nomor telepon, bener nggak? Ini pergi dia. Sampai hari ini aku tak bisa lupa. Yang ku sesalkan sampai hari ini aku tak tahu namanya. Kok ganteng, baik hati, malaikat surga datang dari mana? Nemu di mana yang kayak gini saudara? Untung Jojo punya separuhnya. Separuhnya. Soalnya bojoku galak ya. Nah, ketika saya ketemu orang seperti ini, pacar saya itu bilang gini, kami berdua itu setelah dia pergi kayak orang blow on gitu, masuk ke mall diam berdua, merenung, nggak tahu renungannya dia apa. Kalau renungan saya, dari mana tuh orang kok ganteng banget, baik banget gitu ya. Pacar saya ngomong gini, pendeta kali itu ya. Pacar saya ini Katolik, tapi dia langsung bilang pendeta kali itu ya, bukan pastor, dia bilangnya pendeta. Kenapa pacar saya itu bisa mikir orang yang baik ini Kristen? Intinya Kristen kan ya? Kenapa dia bilang pendeta? Karena kalau jemaat biasa mungkin udah marah. Ini tingkat tinggi gitu loh. Pertanyaan saya, pendeta mana yang mobilnya ditabrak enggak marah? Sebutkan namanya. Pastor Julius Ishak? Kita coba. Tunggu. Tante mobilnya diasuransi? Kita coba. Kalau benar enggak marah, 100 buat Anda. Bayangkan, baik banget. Waktu dia bilang pendeta, satu pelajaran berharga yang saya ingat sampai hari ini. Orang ini enggak pakai bahasa-bahasa rohani kayak kita. Kita ini kan orang Kristen yang mau menampilkan kekristenan kita dengan bahasa-bahasa kita. Contoh, salam. Jauh dong. Nah, Kristen. Apa kabar? Kristen banget. Jawabannya selalu luar biasa. Yes. Dahsyat. Kristen banget. God bless you. Sampai ketemu
nanti saya pulang bakal salaman sampai pegel, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Pendeta, kalau dia pakai bahasa-bahasa kayak gitu, jelas kita tahu ini pendeta. Saya peragakan ulang, rekayasa. Oh Tuhanku, nabrak ya, my God, berkat Tuhan baru datang kemarin, dikasih orang. Kamu nggak apa-apa kan? Lain kali hati-hati ya. Tuhan Yesus memberkati. Goodbye. Kalau dia kayak gitu, kita langsung bilang apa? Pendeta. Apalagi kalau dia bilang gini, haleluya, haleluya, haleluya. Kita langsung bilang, Pak Gilbert, ya kan? Saudara, orang Kristen tuh selalu pakai bahasa-bahasa yang Kristen banget gitu loh, yang supaya kelihatan Kristen. Gak usah gitu. Orang ini sehari-hari banget, gak sok rohani, gak pakai bahasa-bahasa sorga. Dia cuma menunjukkan kemurahannya. Dengan lembutnya dia bertanya, nabrak ya. Culun memang tapi luar biasa. Lalu dia berkata, gak sengaja kan? Pertanyaan saya, berapa banyak orang Kristen yang bisa ngasih kesempatan sama orang dengan bilang berkata, gak sengaja kan? Dan dia pergi tanpa menuntut apa-apa, malah berpesan, lain kali hati-hati ya. Kasih itu bicara jauh lebih banyak daripada sejuta perkataan kita. Tunjukkanlah kasihmu kepada semua orang, supaya Kristus